Ya, saudara, tadi kami akan menyambung perbincangan kami mengenai upaya untuk menghadirkan kartu prakerja ini di masa COVID-19 terus merebak untuk pekerja, terutama di sektor informal dan UMKM. Tadi Mas Tohid sebelum kita jeda mengatakan ada beberapa hal, saya pakai bahasa mudah saja begitu, Ya. Ada beberapa pelatihan yang kurang nyambung, misalnya untuk para pengemudi ojek online, ada pelatihan-pelatihan yang sebetulnya ya mungkin diambil saja, tetapi belum tentu kemudian menambah daya seorang pengemudi ojek online untuk kemudian memperoleh skill yang lain begitu. Nah, hal semacam ini gimana Mas Doni? Apakah kita bisa bilang Ya. bahwa ini memang kartu prakerja kali ini adalah kedaruratan begitu atau gimana? Ya, jadi ini situasi yang berat ya buat kita semua sektor kena, ya bukan Ya. hanya 5 sektor tapi juga sektor lain ya, termasuk juga media, Betul. saya kira semua kena. Jadi memang ini bukan kartu prakerja normal ya, kalau normal kan memang ditujukan untuk skilling, reskilling dan upskilling dalam kondisi normal, tapi sekarang ya memang selain pelatihan ya, yang nanti juga pasti banyak akan masukan ya bagaimana seharusnya format pelatihan dan substansi pelatihan itu dibuat. Juga diberikan insentif pasca pelatihan, ya ada 2,4 juta selama 6 bulan, selama 4 bulan, 600.000 per bulan. Kemudian ada insentif pasca pengisian survei, 50.000, 3 kali survei 150.000. Jadi ini memang ditujukan untuk mereka yang memang betul-betul membutuhkan, artinya korban PHK, sektor informal dan lain sebagainya yang memang untuk makan besok aja tidak ada uang untuk membeli nasi dan lauk pauk begitu. Jadi pemerintah sangat memperhatikan mereka yang tidak beruntung dalam krisis ini, mereka yang paling berkesusahan. Ya mudah-mudahan dengan kartu prakerja ini mereka bisa terbantu lah. Di safety net ini bisa berjalan dengan optimal ya. Dan sambil kemudian terus-menerus dievaluasi kira-kira format pelatihan apa yang paling cocok dalam situasi krisis seperti ini. Karena kan dikatakan tadi ini dalam waktu krisis banyak perusahaan tutup, ya banyak peluang-peluang pekerjaan yang sekarang tidak lagi terbuka begitu. Jadi memang ini dalam bentuk yang terus-menerus harus diberikan masukan. Maka saya pakai kata-katanya Mas Doni bahwa ini memang situasinya darurat, semua sektor ini terimbas begitu. Betul. Nah, Mas Tohid, bisakah kemudian kita melihat kartu prakerja ini sebagai niatan baik dari pemerintah ini? Saya inginnya begini, bisa nggak sih Mas Doni, Mas Tohid, ini itu nyampe kepada orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi sekarang kita bermain data seakurat mungkin dan kemudian bisa dibagikan. Pelatihannya ambillah sebagai sebuah formalitas untuk kemudian dana yang bisa mereka terima ini betul-betul bisa segera mereka terima untuk menyambung hidup. Bisa nggak kita berpikir seperti itu, Mas Tohid? Jadi ini kartu prakerja khusus di masa COVID ini? Ya, saya kira itu memungkinkan ya. Tapi dengan catatan tadi bahwa pendataan itu memang terbuka, kemudian ada verifikasi yang lebih jelas bahwa siapa yang menerima dan sebagainya lebih baik dari awal disampaikan. Jangan sampai katakanlah bahwa setelah masuk ke sistem baru diseleksi. Kalau saya lihat panduannya seperti itu, lebih baik dari awal disampaikan bahwa yang menerima kriteria-kriterianya A, B, C, D itu sampaikan agar masyarakat juga tidak terlalu berharap banyak bahwa mereka tidak mendapatkan sebagai prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja, sehingga itu akan memudahkan siapapun yang mendaftar melalui website ataupun ini mereka berhak. Seperti yang pertama. Yang kedua, saya sangat sayang apabila ada pelatihan itu tidak bisa nyambung dengan kemampuan keahlian mereka. Untuk meng-upskill mereka. Ya, profesi mereka sekarang. Menurut saya adalah katakanlah ya di klaster saja. Tadi Mas Doni katakan ada 5 sektor utama yang kena begitu. Menurut saya ya 5 sektor dengan basis pelatihan yang terkait dengan 5 sektor itu yang dibutuhkan. Jadi jangan katakanlah saya bilang ada misalnya ada pelatihan sifatnya self make up dan sebagainya. Padahal sektornya tidak ada hubungannya dengan 5 sektor yang terkena ini. Nah, menurut saya jadi harus nyambung. Jadi kalau mereka selesai pelatihan benar-benar nanti memang ada gunanya walaupun pelatihannya walaupun minimalis dengan online begitu. Ya, saya langsung ke Mas Tohid berkaitan dengan angka yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Sedikit saya ke arah sana, ada 5,6 juta penerima, disiapkan 20 triliun. Dengan skema-skema yang Mas Doni katakan bahwa ini nanti
saya meyakini sebetulnya, koreksi saya Mas Doni, ini sebetulnya pemerintah ingin menangkap sebanyak mungkin para pekerja ini untuk kemudian mendapatkan dana ini begitu. Tapi pasti dengan 20 batch begitu kira-kira, itu apakah akan cukup atau sampai ke dana yang disiapkan, Mas Tauhid? Ya, kalau saya lihat ya, kalau dari segi korban ya, daripada yang kena PHK maupun yang tadi dengan kriteria-kriteria disampaikan oleh Mas Doni, itu jauh lebih banyak tadi ya. Ya. Kalau target Di 5 Harian Kompas hari ini juga memang sudah dikatakan ada kekhawatiran dari data basis. Jadi data pertama yang ada di pemerintah, di kementerian-kementerian di berbagai sektor itu jangan-jangan sebenarnya lebih banyak. Lebih banyak, Gitu, betul. karena belum banyak yang mendaftarkan atau ini tidak tercatat secara resmi begitu. Betul, saya kira kalau nggak salah ya hampir 16 juta ya yang sudah terkonfirmasi dan sekarang plafon 5,6. Tapi saran saya ini ada satu hal yang penting. Pertama tentu saja alokasi anggaran itu saya kira perlu diperbesar. Itu yang pertama. Yang kedua ada proses efisiensi bisa dilakukan. Misalnya begini, ada biaya pelatihan sebesar 1 juta per peserta, itu Ya. kan besar sekali. Itu komponen 28%. Ya. Nah menurut saya kalau saya lihat skenario anggarannya itu sebenarnya itu biaya normal, bukan biaya dalam kondisi COVID. Misalnya ya pelatihan, misalnya untuk pelatihan jadi YouTuber 250.000 misalnya. Ya. Itu menurut saya kondisi normal. Dengan kondisi online, pembuat pelatihan Ya. ya dia Bisa membuat diakses sekian banyak bisa orang. sekian orang, seharusnya tidak semahal itu begitu. Sehingga bisa lebih efisien begitu. Apalagi situasi begini. Saya kira banyak orang yang bisa memberikan pelatihan secara gratis, tinggal diunduh, mereka bisa konsultasi, taruh dipasang prakerja GoID tanpa malah tidak ada biaya begitu. Ya. Kalau katakanlah sekarang ada sekitar 200-an paket model ya, mana yang memang kontribusi masyarakat. Situasi ini butuh solidaritas. Sayang, katakanlah ini 5,6 triliun hanya untuk biaya pelatihan. Menurut saya ini satu hal yang tidak efisien dan itu akan sangat bagus digunakan untuk menambah tadi kompensasi untuk insentif buat pekerja akan jauh lebih berguna di saat seperti ini. Begitu. Bisa masukan-masukan seperti ini ya Mas Doni ya. Ya, saya tadi katakan bahwa ini di launching tapi juga akan dievaluasi. Ya. Tentu saja semangat dari pemerintah adalah membantu mereka yang memang paling menderita dalam situasi krisis ini, yang paling terdampak begitu ya, korban PHK yang harus menanggung anak istri, tidak punya cukup uang untuk membeli bahkan bahan pokok untuk keesokan harinya. Betul. Ya kita prihatin ya sebagai pemerintah. Jadi kita sungguh-sungguh ingin membantu mereka, Mas. Ya, ya. Ini. Mas Doni ini beberapa kali memang Mas Tauhid dan juga pemirsa Sapa Indonesia berbincang mengenai kami ketika ada di studio dan kemudian di luar studio. Dan kami tahu bagaimana upaya Mas Doni secara pribadi dan teman-teman di KSP untuk terus memikirkan ini. Dan ini memang mempengaruhi banyak tentang kita. Kita mengerti mengenai situasi ini dan menjadi concern kita juga. Mas Tauhid, kan memang 5,6 juta calon penerima ini bahkan sebetulnya angkanya jauh lebih dari ini, dari perkiraan Indef lah kira-kira begitu dalam obrolan kita. Maka kemudian dana ini kalau bisa ada kemungkinan untuk bisa ditambah. Ya. Dari manapun itu kira-kira itu memang harus bisa disiapkan. Ya, saya kira betul ya. Kalau total dana bantuan sosial itu kan sekitar 100 triliun dari 405 triliun. Menurut saya memang dalam situasi krisis, apapun bentuknya, yang paling dasar adalah kebutuhan batas minimal, makan, minuman, dan sebagainya. Jadi itu dulu yang baru dipenuhi. Jadi kalau gimana bicara dia bisa bekerja kalau misalnya kebutuhan fisik minimum tidak dipenuhi. Dengan demikian harusnya pemerintah bisa merelokasi anggaran yang memang tidak digunakan, ada efisiensi dan sebagainya untuk menambah itu. Misalnya saja tadi ya bahwa yang terkena dampak ini kan besar. Kalau kita lihat hampir klaster di kemiskinan 40% sudah punya data by name by address, ditambah ini ya harusnya itu semua mendapatkan alokasi yang lebih banyak begitu. Nah, situasi ini kan bukan yang pertama bagi kita. Melihat pengalaman kita di krisis tentu saja bantuan sosial yang harus diprioritaskan ketimbang untuk ekonomi yang lain. Oke, ya. Nah, hal-hal ini mungkin bisa menjadi masukan dan kemudian jadi prioritas juga ya, Mas Doni ya. Betul, saya kira tadi masukan dari Mas Tauhid kita akan apresiasi dan jadikan
bahan masukan. Jadi Ya. memang sekarang emang sangat dibutuhkan adalah insentif ya bagi mereka yang memang sangat memerlukan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya. Kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Saya emosional karena setiap hari saya Mas mendapatkan laporan dari apakah tukang ojol, Grab, ya, mereka ya ada yang telepon, ada yang apa karena tahu saya di TV, saya bilang tolong sampaikan pemerintah saya ini besok aja untuk membeli apa namanya beras sudah tidak ada uang gitu. Betul. Jadi ya terus terang ya pemerintah sangat peduli dan saya kira ini menjadi prioritas ya. Ya. Dalam situasi krisis ini mereka yang paling menderita dalam krisis ini akan menjadi perhatian utama pemerintah. Ya, dan saya yakinkan pemirsa Sapa Indonesia juga bahwa ini di setiap rapat begitu antara pemerintah dan segala macam, mudah-mudahan ini menjadi concern yang terus dipikirkan begitu ya Mas Doni ya. Terima kasih. Oke, baik. Mudah-mudahan ini pelan tapi pasti mengarah kepada niatan baik dari pemerintah untuk bisa mengatasi situasi ekonomi masyarakat. Bukan 1-2 bulan ini akan kita harus menghadapi situasi ini, tetapi perlahan tapi pasti kita nanti akan menghadapi ini mudah-mudahan dengan waktu yang juga tidak terlalu lama. Ya. Kira-kira hal semacam ini yang mungkin harus diantisipasi. Mas Tauhid, sedikit dari Anda. Sebagai penutup, bagaimana kemudian kartu prakerja ini dengan masukan-masukan dari Anda kemudian bisa tepat dan efektif? Ya, menurut saya memang situasi ini situasi yang tidak sempurna untuk melaksanakan proses kartu prakerja di melihat pengalaman banyak negara. Tapi apapun ini, saya kira kita perlu apresiasi langkah pemerintah menyediakan ini. Tapi karena ini sudah diputuskan, menurut saya bagaimana ini lebih efektif dengan pendataan yang tepat, sasaran yang tepat, di samping memperbesar alokasi untuk pekerja yang memang terdampak. Nah, proses itu saya kira ini belum terlambat. Apakah misalnya proses efisiensi anggaran, memilih prioritas pelatihan yang benar-benar dibutuhkan dengan pekerja, dan juga bagaimana memang membangkitkan soliditas sosial di tengah banyak pihak. Menurut saya itu penting begitu. Jangan sampai memang situasi ini kita tidak bisa lalui. Ini 4-6 bulan ini cukup lama dan perlu tenaga yang cukup besar begitu. Terutama yang kita pikirkan adalah bagaimana nasib masyarakat kita di bawah begitu. Ya, mungkin dari beberapa hal, Mas Doni, sebagai bagian akhir, kita berharap justru di program-program seperti ini untuk masyarakat dan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, kita nggak apa-apa kalau pemerintah sedikit berubah-ubah begitu, tetapi untuk yang lebih baik. Jadi kami titipkan program ini untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkannya dalam 4-6 bulan ke depan, Mas Doni. Baik, jadi memang ini safety net ya, semangatnya adalah safety net. Jadi trial and error-nya kita bisa terimalah, asalkan kemudian makin cepat nanti dan makin efektif. Ya, jadi ini safety net yang betul-betul memang ditujukan untuk mereka yang terdampak dan paling menderita akibat dari wabah COVID-19. Jadi tadi memang dikatakan apakah nanti perlu ada efisiensi ya dari alokasi untuk pelatihan, nanti mungkin itu bisa jadikan masukan dan dievaluasi. Tapi yang paling penting adalah ini harus cepat ya, pendataan itu harus cepat ya, dan akan dilakukan dengan juga cepat begitu ya, dan dikurasi dengan tepat begitu sehingga tidak ada miss gitu. Yang kita tidak mau ada miss. Jadi tidak mau ada mereka yang bukan prioritas tapi mendapatkan. Jadi kita ingin betul-betul untuk batch pertama ini betul-betul mendapatkan mereka yang prioritas, yang betul terdampak, yang paling kesulitan dalam krisis ini, itu yang akan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Yang kehilangan pekerjaan atau enggak pekerjaan. Baik. Terima kasih Mas Doni Geraldian, staf tenaga ahli utama dari KSP, dan juga Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Bukan pertama lagi kita akan ketemu, terus kita akan ketemu lagi untuk mengevaluasi mungkin dalam perjalanannya beberapa bulan ke depan. Terima kasih banyak wawasannya untuk kali ini untuk kartu prakerja yang akan segera diturunkan.